Bab 91. Di dalam Kolese Katedral, Langdon dan Catherine menaiki tangga ruang bawah tanah dan bergegas menyusuri lorong gelap untuk mencari pintu keluar depan. Mereka tidak lagi mendengar suara baling-baling helikopter di atas kepala. Langdon berharap mereka bisa menyelinap keluar tanpa terlihat dan menemukan jalan mereka ke Kalorama Heights untuk menengok Peter. Mereka menemukannya. Dia masih hidup. 30 detik yang lalu, ketika mereka mengakhiri pembicaraan telepon dengan penjaga keamanan perempuan itu, Catherine bergegas mengangkat piramida dan batu puncak mengepul itu dari air. Piramida itu masih meneteskan air ketika dia memasukkannya ke dalam tas kulit Langdon. Kini lelaki itu bisa merasakan panas yang memancar menembus kulit tas. Untuk sementara waktu, kegembiraan ditemukannya Peter mengalahkan perenungan lebih lanjut mengenai pesan berkilau batu puncak, Franklin Square 8, tapi akan ada waktu untuk itu setelah mereka menjumpai Peter. Ketika mereka berbelok di puncak tangga, mendadak Catherine berhenti dan menunjuk ruang duduk di seberang lorong. Melalui jendela yang menonjol, Langdon bisa melihat sebuah helikopter hitam mengilap bertengger tanpa suara di pekarangan. Seorang pilot berdiri di sampingnya, menghadap ke arah yang berlawanan dari mereka dan bicara di radio. Juga ada eskalade hitam dengan jendela-jendela gelap yang diparkir di dekat situ. Langdon dan Catherine tetap berada di dalam bayang-bayang, bergerak memasuki ruang duduk, dan mengintip dari jendela untuk mengetahui apakah mereka bisa melihat seluruh tim lapangan. Syukurlah, halaman besar di luar katedral itu kosong. Agaknya mereka berada di dalam katedral, ujar Langdon. Tidak, kata sebuah suara rendah di belakang mereka. Langdon dan Catherine berputar untuk melihat siapa yang berbicara. Di ambang pintu ruang duduk, dua sosok berpakaian serba hitam mengarahkan senapan berpembidik laser kepada mereka. Langdon bisa melihat titik merah berkilau menari-nari di dadanya. Senang berjumpa kembali denganmu, Profesor, kata suara parau yang tak asing lagi. Agen-agen itu memisahkan diri dan sosok mungil Direktur Sato menyeruak dengan mudah, menuju ruang duduk dan berhenti persis di depan Langdon. Kau membuat beberapa pilihan yang sangat buruk malam ini. Polisi menemukan Peter Solomon, jelas Langdon bersemangat. Kondisinya buruk, tapi dia akan hidup. Sudah berakhir. Seandainya Sato terkejut, karena Peter telah ditemukan, ia tidak memperlihatkannya. Matanya tetap tenang ketika dia jalan menghampiri Langdon dan berhenti hanya beberapa jauhnya. Profesor, bisa kuyakinkan dirimu bahwa ini sama sekali belum mendekati akhir. Dan jika sekarang polisi terlibat, ini semua akan menjadi semakin serius. Seperti yang kubilang malam tadi, situasinya teramat sangat sensitif. Seharusnya kau tidak melarikan diri dengan piramida itu. Maaf, sela Catherine, aku harus menemui kakakku. Kau boleh mendapatkan piramida itu, tapi kau harus mengizinkanku, aku harus. Desak Sato seraya berputar menghadap Catherine. Miss Solomon bukan. Dia menatap Catherine dengan berang, lalu beralih kembali kepada Langdon. Letakkan tas kulit itu di meja. Langdon menunduk memandang titik laser di dadanya. Dia meletakkan tas kulit itu di meja kopi. Seorang agen mendekat dengan hati-hati, menarik resleting tas, lalu membuka lebar-lebar tas itu. Sedikit gumpalan uap yang terperangkap membubung dari dalam tas. Agen itu mengarahkan senter ke dalam tas, menarik nafas kebingungan untuk waktu yang lama, lalu mengangguk kepada Sato. Sato berjalan menghampiri dan mengintip ke dalam tas. Piramida itu basah dan batu puncak itu berkilau dalam cahaya senter. Sato berjongkok, memandang batu puncak emas itu dengan sangat cermat. Langdon tersadar bahwa perempuan itu hanya pernah melihat benda itu dalam gambar sinar X. Inskripsinya, desak Sato. Adakah artinya untukmu? Rahasianya tersembunyi di dalam ordo. Kami tidak yakin maaf. Mengapa piramida itu panas mengepul? Kami merendamnya dalam air mendidih, ujar Catherine tanpa ragu.
Itu bagian dari proses pemecahan kode. Kami akan menceritakan semuanya kepadamu, tapi harap izinkan kami pergi menjumpai kakakku. Dia telah mengalami kau merebus piramida itu, desak Sato. Matikan senter, ujar Catherine. Lihat batu puncaknya. Mungkin kau masih bisa melihatnya. Agen itu mematikan senter, dan Sato berlutut di depan batu puncak. Dari tempat Langdon berdiri sekalipun, dia bisa melihat bahwa teks di batu puncak itu masih sedikit bersinar. Franklin Square 8. Tanya Sato, kedengarannya takjub. Ya maaf. Teks itu ditulis dengan vernis berpijar atau semacamnya. Derajat ke-33 sesungguhnya, dan alamat itu. Desak Sato. Inikah yang diinginkan lelaki itu? Ya, jawab Langdon. Dia yakin piramida itu adalah peta yang akan menunjukkan lokasi harta karun besar, kunci untuk mengungkapkan misteri kuno. Sato kembali memandang batu puncak, raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Katakan, ujarnya. Rasa takut menjalari suaranya. Sudahkah kau menghubungi lelaki ini? Sudahkah kau memberinya alamat ini? Kami sudah mencoba. Langdon menjelaskan apa yang terjadi ketika mereka menghubungi ponsel lelaki itu. Sato mendengarkan, lidahnya menelusuri gigi kuningnya ketika Langdon bicara. Walaupun kemarahannya tampak meledak menghadapi situasi itu, dia berbalik kepada salah satu agennya dan berbisik pelan. Bawa dia kemari. Dia ada di sana. Agen itu mengangguk dan bicara di transceivernya. Bawa siapa kemari? Tanya Langdon. Satu-satunya orang yang berharap bisa memperbaiki kekacauan yang kau buat. Kekacauan apa? Sergah Langdon. Kini setelah Peter ditemukan, semuanya, demi Tuhan. Bentak Sato. Ini bukan soal Peter. Aku mencoba memberitahumu di gedung Capitol, Profesor, tapi kau memilih untuk bertindak melawanku ketimbang bekerja sama denganku. Kini kau telah membuat kekacauan yang menjengkelkan ketika kau menghancurkan ponselmu, yang memang sedang disadap. Kau memutuskan hubunganmu dengan lelaki ini, dan alamat yang kau ungkapkan ini, dimanapun gerangan itu, alamat inilah satu-satunya peluang kami untuk menangkap orang gila ini. Aku memerlukanmu untuk mengikuti permainannya, memberinya alamat ini sehingga kami tahu di mana kami bisa menangkapnya. Sebelum Langdon bisa menjawab, Sato mengarahkan sisa kemarahannya kepada Catherine. Dan kau, Miss Solomon. Kau tahu di mana orang gila ini tinggal. Mengapa tidak kau katakan kepadaku? Kau mengirim petugas keamanan sewaan ke rumah lelaki ini. Tidakkah kau mengetahui bahwa kau telah merusak segala peluang yang kami miliki untuk menangkapnya di sana? Aku senang kakakmu selamat, tapi bisa kusampaikan ini kepadamu, malam ini kami sedang menghadapi sebuah krisis yang konsekuensi-konsekuensinya jauh melampaui keluargamu. Konsekuensi-konsekuensi ini akan dirasakan seluruh dunia. Lelaki yang menculik kakakmu punya kekuasaan yang sangat besar, dan kami harus segera menangkapnya. Ketika Sato menyelesaikan kecamannya, siluet jangkung elegan Warren Bellamy muncul dari bayang-bayang dan melangkah ke dalam ruang duduk. Dia tampak kusut, memar, dan terguncang, seakan baru saja melewati neraka. Warren. Langdon berdiri. Kau baik-baik saja? Tidak, jawabnya. Tidak begitu baik. Kau sudah dengar. Peter aman. Bellamy mengangguk, tampak bingung, seakan tidak ada lagi yang berarti. Ya, aku baru saja mendengar percakapan kalian. Aku senang. Warren, apa yang terjadi? Sato menyela. Kalian bisa berbincang-bincang sebentar lagi. Saat ini Mr. Bellamy akan menghubungi orang gila ini dan berkomunikasi dengannya. Persis seperti yang telah dilakukannya sepanjang malam. Langdon tidak mengerti. Bellamy berkomunikasi dengan lelaki itu malam ini. Lelaki ini bahkan tidak tahu Bellamy terlibat. Sato berpaling kepada Bellamy dan mengangkat sepasang alisnya. Bellamy mendesah. Robert, aku tidak bersikap jujur sepenuhnya terhadapmu malam ini. Langdon hanya bisa menatap. Kupikir,
Aku melakukan hal yang benar, ujar Bellamy yang tampak ketakutan. Nah, ujar Sato, sekarang kau akan melakukan hal yang benar, dan sebaiknya kita semua berdoa kepada Tuhan agar perbuatanmu berhasil. Seakan untuk memperkuat nada suara Sato yang mengancam, jam di atas perapian mulai berdentang. Sato mengeluarkan kantong ziplock berisi barang-barang dan melemparkannya kepada Bellamy. Ini barang-barangmu. Ponselmu berkamera. Ya maaf. Bagus. Pegang batu puncaknya. Pesan yang baru saja diterima malah berasal dari kontak Warren Bellamy, anggota Mason yang dikirimnya ke Capitol malam tadi untuk membantu Robert Langdon. Seperti Langdon, Bellamy menginginkan kembalinya Peter dalam keadaan hidup, dan dia meyakinkan malah bahwa dia bisa membantu Langdon mendapatkan dan memecahkan kode itu. Sepanjang malam, malah menerima kabar-kabar terbaru melalui email yang secara otomatis dilanjutkan ke ponselnya. Ini seharusnya menarik, pikir malah, seraya membuka pesan itu. Dari, Warren Bellamy terpisah dari Langdon tapi akhirnya punya info yang kau minta, bukti terlampir, harap telepon untuk mendapatkan bagian yang hilang. WB1 lampiran, JPEG, harap telepon untuk mendapatkan bagian yang hilang. Malah bertanya-tanya, seraya membuka lampiran. Lampirannya berupa foto. Ketika melihatnya, malah menghela napas keras dan bisa merasakan jantungnya mulai berdentam-dentam gembira. Dia sedang memandang sebuah piramida emas mungil jarak dekat. Batu puncak yang melegenda. Ukiran di permukaan membawa pesan yang menjanjikan, rahasianya tersembunyi dalam ordo. Di bawah inskripsi itu, malah kini melihat sesuatu yang memukau. Batu puncak itu tampak bersinar. Dengan tidak percaya dia menatap teks yang berkilau samar, dan menyadari bahwa legenda itu secara harfiah benar, piramida Mason mengubah diri sendiri untuk mengungkapkan rahasianya kepada mereka yang layak. Malah sama sekali tidak tahu bagaimana perubahan ajaib ini terjadi, dan dia tidak peduli. Teks berkilau itu jelas menunjuk ke sebuah lokasi spesifik di DC, persis seperti yang diramalkan. Franklin Square. Sayangnya, foto batu puncak itu juga menyertakan jari telunjuk Warren Bellamy yang diletakkan secara strategis di atas batu puncak itu untuk menutupi bagian penting informasinya. The secret hides within the order, Franklin Square harap telepon untuk mendapatkan bagian yang hilang. Kini malah mengerti maksud Bellamy. Arsitek Capitol itu telah bersikap kooperatif sepanjang malam, tapi kini dia memilih untuk menjalankan permainan yang sangat berbahaya. Bab 92. Di bawah pengawasan beberapa agen CIA bersenjata, Langdon, Catherine, dan Bellamy menunggu bersama Sato di ruang kolese katedral. Di atas meja kopi di hadapan mereka, tas Langdon masih terbuka, dan batu puncak emas mengintip dari bagian atasnya. Kata-kata Franklin Square 8 kini semakin memudar, tidak meninggalkan bukti keberadaannya. Catherine sudah memohon kepada Sato agar diizinkan pergi menjumpai kakaknya, tapi Sato hanya menggelengkan kepala dengan mata terpaku pada ponsel Bellamy. Benda itu tergeletak di atas meja kopi dan belum berdering. Mengapa Bellamy tidak bersikap jujur saja terhadapku? Pikir Langdon bertanya-tanya. Tampaknya, arsitek itu sudah berhubungan dengan penculik Peter sepanjang malam, meyakinkannya bahwa Langdon mendapat kemajuan dalam memecahkan kode piramida. Itu hanya bualan, upaya untuk mengulur waktu demi Peter. Jadi sungguhnya, Bellamy telah berbuat semampunya untuk menghalangi siapa saja yang mengancam hendak mengungkapkan rahasia piramida itu. Akan tetapi, kini tampaknya Bellamy sudah berubah pikiran. Dia dan Sato kini siap mempertaruhkan rahasia piramida itu dengan harapan bisa menangkap lelaki itu. "Lepaskan tanganmu dariku," teriak sebuah suara renta dalam lorong. "Aku buta, bukan ceroboh. Aku mengenal jalan melalui kolese." Dean Galloway masih memprotes keras kepada seorang agen CIA menuntunnya ke ruang duduk dan memaksanya menduduki salah satu kursi. "Siapa di sini?"
desak Galloway. Mata butanya menatap kosong ke depan. Kedengarannya seakan ada banyak orang. Berapa banyak yang kalian perlukan untuk menangkap seorang lelaki tua? Yang benar saja. Kami bertujuh, jelas Sato. Termasuk Robert Langdon, Catherine Solomon, dan saudara masonmu, Warren Bellamy. Galloway memelorotkan tubuh, semua perkataan mengancamnya menghilang. Kami baik-baik saja, ujar Langdon. Dan kami baru saja mendengar bahwa Peter aman. Kondisinya buruk, tapi polisi bersamanya. Syukurlah, ujar Galloway. Dan, sebuah getaran keras mengakibatkan semua orang di ruangan itu terlompat. Ponsel Bellamy bergetar di atas meja kopi. Semua orang terdiam. Oke Mr. Bellamy, ujar Sato. Jangan sampai gagal. Kau tahu taruhannya. Bellamy menghela napas panjang, lalu mengembuskannya. Lalu dia menjulurkan tangan dan menekan tombol pengeras suara untuk menerima telepon itu. Ini Bellamy, katanya, bicara keras ke arah telepon di atas meja kopi. Suara yang bergemeresak lewat pengeras suara itu tidak asing lagi, sebuah bisikan ringan. Kedengarannya seakan dia menelepon dari ponsel hands-free berpengeras suara di dalam mobil. Sudah lewat tengah malam Mr. Bellamy. Aku hendak mengakhiri penderitaan Peter. Muncul keheningan yang canggung di dalam ruangan. Biarkan aku bicara dengannya. Mustahil, jawab lelaki itu. Aku sedang menyetir. Dia terikat di dalam bagasi. Langdon dan Catherine saling bertukar pandang, lalu mulai menggelengkan kepala kepada semua orang. Dia membual. Dia tidak lagi membawa Peter. Sato mengisyaratkan Bellamy agar terus mendesaknya. Aku ingin bukti bahwa Peter masih hidup, ujar Bellamy. Aku tidak akan memberimu, master terhormatmu perlu dokter. Jangan membuang waktu dengan bernegosiasi. Sebutkan nomor jalanan di Franklin itu, dan aku akan membawa Peter kepadamu di sana. Sudah kubilang, aku ingin, sekarang. Bentak lelaki itu. Atau aku akan berhenti dan Peter Solomon mati saat ini juga. Dengarkan aku, ujar Bellamy tegas. Jika kau menginginkan alamat lengkapnya, kau harus mengikuti peraturanku. Temui aku di Franklin Square. Setelah kau mengantarkan Peter dalam keadaan hidup, akan kusebutkan nomor gedungnya. Bagaimana aku tahu kau tidak akan membawa pihak-pihak yang berwenang? Karena aku tidak bisa mengambil risiko mengkhianatimu. Nyawa Peter bukan satu-satunya kartu yang kau pegang. Aku tahu apa yang sesungguhnya dipertaruhkan malam ini. Sadarkah kau, ujar lelaki di telepon, bahwa aku akan terus menyetir pergi jika merasakan sedikit saja kehadiran orang lain selain dirimu di Franklin Square, dan kau tidak akan pernah menemukan jejak Peter Solomon. Dan tentu saja, itu akan menjadi akhir dari semua kekhawatiranmu. Aku akan datang sendirian, jawab Bellamy tenang, ketika kau menyerahkan Peter, akan kuserahkan segala yang kau perlukan. Di tengah lapangan, ujar lelaki itu. Perlu waktu setidaknya 20 menit bagiku untuk tiba di sana. Kusarankan agar menungguku selama yang diperlukan. Sambungan telepon terputus. Ruangan itu langsung riuh. Sato mulai meneriakkan perintah-perintah. Beberapa agen lapangan meraih radio dan menuju pintu. Jalan. Jalan. Dalam kekacauan itu, Langdon memandang Bellamy untuk meminta semacam penjelasan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi malam ini, tapi lelaki tua itu sudah digiring keluar pintu. Aku harus menemui kakakku, teriak Catherine. Kau harus mengizinkan kami pergi. Sato berjalan menghampiri Catherine. Aku tidak harus melakukan apa-apa, Miss Solomon. Jelas. Catherine bersikukuh, memandang putus asa ke dalam mata sipit Sato. Miss Solomon, prioritas utamaku adalah menangkap lelaki itu di Franklin Square, dan kau akan duduk di sini dengan salah satu orangku sampai aku menyelesaikan tugas itu. Setelah itu, dan hanya setelah itu, kami akan mengurusi kakakmu. Kau tidak mengerti, ujar Catherine.
Aku tahu persis di mana lelaki ini tinggal. Secara harfiah hanya 5 menit menyusuri jalanan di Kalorama Heights, dan di sana akan ada bukti yang bisa membantumu. Lagi pula, kau bilang kau ingin merahasiakan ini. Siapa yang tahu, apa yang akan diceritakan Peter kepada pihak berwenang setelah keadaannya stabil. Sato mengerutkan bibir, tampaknya mencerna perkataan Catherine. Di luar, baling-baling helikopter mulai berputar. Sato mengernyit, lalu berpaling kepada salah satu orangnya. Hartman, bawa eskaladenya. Hantar Miss Solomon dan Mr. Langdon ke Kalorama Heights. Peter Solomon tidak boleh bicara kepada siapapun. Mengerti? Ya, Ma'am, jawab agen itu. Telepon aku ketika sudah tiba di sana. Ceritakan apa yang kau temukan. Dan jangan biarkan kedua orang ini lepas dari pandangan. Agen Hartman mengangguk cepat, mengeluarkan kunci eskalade, dan menuju pintu. Catherine mengikuti tepat di belakangnya. Sato berpaling kepada Langdon. Sampai jumpa sebentar lagi, Profesor. Aku tahu, kau mengira aku musuh, tapi bisa kuyakinkan dirimu bahwa kasusnya bukan begitu. Segera temui Peter. Ini belum berakhir. Di samping Langdon, Dean Galloway duduk tenang di depan meja kopi. Kedua tangannya sudah menemukan piramida batu itu, yang masih tegak di dalam tas kulit terbuka Langdon di atas meja di hadapannya. Lelaki tua itu menelusurkan kedua tangannya atas permukaan hangat batu. Bapak, kau ikut menjumpai Peter? Tanya Langdon. Aku hanya akan memperlambat kalian. Galloway melepaskan tangan dari tas dan menutup resleting di sekitar piramida. Aku akan tetap berada di sini dan mendoakan kesembuhan Peter. Kita semua bisa bicara nanti. Tapi, ketika menunjukkan piramida kepada Peter, maukah kau menyampaikan pesanku kepadanya? Tentu saja. Langdon menyampirkan tas itu ke bahunya. Katakan, Galloway berdeham, piramida Mason selalu menyimpan rahasianya dengan jujur. Aku tidak mengerti. Lelaki tua itu mengedipkan sebelah mata. Bilang saja kepada Peter. Dia akan mengerti. Seiring perkataan itu, Dean Galloway menundukkan kepala dan mulai berdoa. Dengan bingung, Langdon meninggalkannya di sana dan bergegas keluar. Catherine sudah berada di kursi depan SUV, memberi agen itu pengarahan-pengarahan. Langdon duduk di belakang dan baru saja menutup pintu ketika kendaraan raksasa itu melesat melintasi lapangan, berpacu ke utara menuju Kalorama Heights. Bab 93. Franklin Square terletak di kuadran barat laut pusat kota Washington, dibatasi K Street dan 13th Street. Itu lokasi banyak bangunan bersejarah, yang terutama Sekolah Franklin, tempat Alexander Graham Bell mengirimkan berita radio pertama di dunia pada 1880. Tinggi di atas lapangan, sebuah helikopter U-60 yang bergerak cepat mendekat dari barat, setelah menyelesaikan perjalanannya dari Katedral Nasional dalam hitungan menit. Masih banyak waktu, pikir Sato, seraya mengintip lapangan di bawah. Dia tahu, orang-orangnya harus sudah menempati posisi mereka masing-masing tanpa terdeteksi sebelum sasaran mereka tiba. Katanya, dia perlu waktu setidaknya 20 menit untuk tiba di sini. Atas perintah Sato, pilot melakukan gerakan, melayang sambil menyentuh, di atas atap bangunan tertinggi di sekitar situs Franklin Square 1 yang terkenal gedung perkantoran prestisius yang menjulang dengan 2 menara emas di atasnya. Tentu saja manuver itu ilegal, tapi helikopter hanya berada di sana selama beberapa detik, dan kaki-kakinya hanya sedikit menyentuh atap gravel gedung itu. Setelah semua orang melompat turun, pilot langsung menaikkan helikopter, berbelok ke timur, dan di sana helikopter itu naik sampai ketinggian aman untuk memberikan dukungan tak terlihat dari atas. Sato menunggu ketika tim lapangan mengumpulkan barang-barang dan menyiapkan Bellamy untuk tugasnya. Arsitek itu masih tampak bingung setelah melihat arsip di laptop berpengaman milik Sato.
Seperti yang kubilang, masalah keamanan nasional. Bellamy segera memahami maksud Sato, dan kini bersikap kooperatif sepenuhnya. Semuanya siap maam, ujar agen Simpkins. Atas perintah Sato, agen-agen itu menggiring Bellamy melalui atap dan menghilang ke ruang tangga, menuju tingkat dasar untuk menempati posisi mereka. Sato berjalan ke pinggir gedung dan memandang ke bawah. Taman persegi panjang berpepohonan di bawah sana memanjang ke seluruh blok. Banyak tempat persembunyian. Tim Sato benar-benar memahami pentingnya melakukan penangkapan tanpa terdeteksi. Seandainya sasaran mereka merasakan kehadiran mereka di sana dan memutuskan untuk menyelinap pergi begitu saja. Direktur itu bahkan tidak mau memikirkan kemungkinan itu. Angin di atas sini kencang dan dingin. Sato membelitkan kedua tangannya di tubuh, menjejakkan kaki dengan mantap agar tubuhnya tidak melayang tertiup angin. Dari sudut pandang tinggi yang menguntungkan ini, Franklin Square tampak lebih rendah daripada yang diingatnya dan dengan lebih sedikit bangunan. Dia bertanya-tanya, yang mana Franklin Square 8? Dia sudah meminta informasi ini dari Nola, dan dia mengharapkan jawaban setiap saat. Bellamy dan agen-agen itu kini muncul di bawah sana, tampak seperti semut yang menyebar ke dalam kegelapan area pepohonan. Simpkins menempatkan Bellamy di lapangan di dalam bagian tengah taman sepi itu. Lalu Simpkins dan timnya melebur dalam persembunyian alami, menghilang dari pandangan. Dalam hitungan detik, Bellamy ditinggal sendirian, berjalan mondar-mandir dan menggigil di dalam cahaya lampu jalanan di depan bagian tengah taman. Sato sama sekali tidak merasa iba. Dia menyalakan rokok dan mengisapnya dalam-dalam, menikmati kehangatan asap yang menembus paru-paru. Setelah merasa puas karena semuanya di bawah sana sudah beres, dia melangkah mundur dari pinggir gedung, menunggu dua telepon masuk, satu dari analisnya, Nola, dan satu lagi dari agen Hartman yang dikirimnya ke Kalorama Heights. Bab 94. Pelan-pelan Langdon mencengkeram kursi belakang eskalade yang berbelok cepat seakan hendak berjalan miring dengan dua roda. Entah agen CIA Hartman bersemangat memamerkan keahlian menyetirnya kepada Catherine, atau dia mendapat perintah untuk menjumpai Peter Solomon sebelum lelaki itu cukup pulih dan mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak dikatakannya kepada pihak berwenang setempat. Permainan kecepatan tinggi melanggar lampu merah di Embassy Row itu sudah cukup mengkhawatirkan, tapi kini mereka berpacu melewati lingkungan perumahan yang berkelok-kelok di Kalorama Heights. Catherine meneriakkan pengarahan-pengarahan selama mereka melaju. Dia sudah mengunjungi rumah lelaki ini siang tadi. Di setiap belokan, tas kulit di dekat kaki Langdon bergulir ke depan dan ke belakang. Langdon bisa mendengar kelontang batu puncak yang jelas sudah terlepas dari bagian atas piramida dan kini berguncang-guncang di dasar tas. Khawatir batu puncak itu rusak, dia merogoh-rogoh tas sampai menemukannya. Benda itu masih hangat, tapi teks berkilaunya kini sudah memudar dan menghilang, kembali pada ukiran aslinya. Rahasianya tersembunyi di dalam ordo. Ketika Langdon hendak memasukkan batu puncak ke dalam saku, dia memperhatikan bahwa permukaan elegan benda itu tertutup semacam gumpalan-gumpalan putih mungil. Dengan bingung dia mencoba membersihkannya, tapi gumpalan-gumpalan itu tetap melekat dan terasa keras ketika disentuh seperti plastik. Apa ini? Kini dia bisa melihat bahwa permukaan piramida batu itu sendiri juga tertutup bintik-bintik putih kecil. Langdon menggunakan kuku jari tangannya dan mencungkil sebutir, menggulirkannya di antara jari-jari tangan. Lilin, ujarnya. Catherine menoleh ke belakang. Apa? Ada bintik-bintik lilin di seluruh permukaan piramida batu puncak. Aku tidak mengerti. Dari mana kemungkinannya? Sesuatu di dalam tasmu, mungkin. Kurasa tidak. Ketika mereka berbelok, Catherine menunjuk lewat kaca depan dan menoleh kepada agen Hartman. Itu dia. Kita sampai.
Langdon mendongak dan melihat lampu sirene berputar-putar di atas kendaraan petugas keamanan yang di jalan masuk mobil di depan sana. Gerbang jalan masuk terbuka dan agen itu melajukan SUV ke dalam kompleks rumah itu berupa gedung yang spektakuler. Semua lampu di dalamnya menyala dan pintu depannya terbuka lebar. Setengah lusin kendaraan diparkir serampangan di jalan masuk mobil di halaman, tampaknya tiba dalam keadaan terburu-buru. Mesin dan lampu depan beberapa mobil masih menyala, sebagian menyoroti rumah, tapi ada satu mobil yang diparkir miring, lampu-lampu depannya praktis membutakan mata ketika mereka masuk. Agen Hartman menghentikan mobil di halaman, di samping sedan putih dengan stiker berwarna mencolok "Prefer Security". Semua lampu yang berputar-putar dan cahaya yang menyorot tinggi di wajah itu membuat mereka sulit melihat. Catherine langsung melompat keluar dan berpacu menuju rumah. Langdon menyampirkan tas ke bahu tanpa sempat menutup resletingnya. Dia mengikuti Catherine dengan berlari kecil melintasi halaman menuju pintu depan yang terbuka. Suara-suara percakapan menggema di dalam. Di belakang Langdon, SUV mendecit ketika agen Hartman mengunci kendaraan dan bergegas mengejar mereka. Catherine menaiki tangga beranda, melewati pintu utama, lalu menghilang ke dalam. Langdon mengikuti di belakangnya, melintasi ambang pintu, dan bisa melihat Catherine sudah bergerak melintasi foyer, menyusuri lorong utama menuju suara-suara percakapan. Jauh di depan Catherine terdapat meja makan, dan seorang perempuan berseragam petugas keamanan sedang duduk memunggungi mereka. "Petugas!" teriak Catherine sambil berlari. "Mana Peter Solomon?" Langdon bergegas mengejarnya, tapi sebuah gerakan yang tak terduga menarik perhatiannya. Di sebelah kiri, melalui jendela ruang tamu, dia bisa melihat gerbang jalan masuk mobil kini terayun menutup. Aneh. Sesuatu yang lain menarik perhatiannya, sesuatu yang lolos dari penglihatannya akibat semua lampu yang berputar-putar dan cahaya yang menyorot tinggi serta membutakan ketika mereka masuk. Setengah lusin mobil yang diparkir serampangan di jalan masuk itu sama sekali tidak menyerupai mobil polisi dan kendaraan darurat yang dibayangkan Langdon. Mercedes, Hummer, Tesla Roadster. Seketika Langdon juga menyadari bahwa suara-suara yang didengarnya di dalam rumah hanya berasal dari televisi yang menyala menghadap ruang makan. Langdon berputar dalam gerak lambat, berteriak ke lorong. "Catherine, tunggu." Tapi saat dia berputar, dia melihat Catherine Solomon tidak lagi sedang berlari. Perempuan itu melayang di udara. Bab 95. Catherine Solomon tahu dirinya sedang terjatuh, tapi tidak tahu mengapa. Dia sedang berlari menyusuri lorong menuju petugas keamanan di ruang makan, ketika mendadak kakinya terbelit penghalang yang tak terlihat dan seluruh tubuhnya terdorong ke depan dan melayang di udara. Kini dia kembali ke bumi, dalam hal ini, lantai kayu keras. Catherine jatuh berdebum tertelungkup, dan langsung tak bisa bernapas. Di atas tubuhnya, sebuah gantungan mantel mulai miring secara membahayakan, lalu jatuh terguling, nyaris menimpanya di lantai. Dia mengangkat kepala, dengan masih tersengal-sengal, dan bingung ketika melihat petugas keamanan perempuan di kursi belum bergerak sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, tampaknya ada kawat tipis yang diikatkan pada bagian gantungan mantel yang terguling, dan kawat itu memanjang melintasi lorong. "Mengapa seseorang?" "Catherine!" teriak Langdon kepadanya. Ketika Catherine menggulingkan tubuh ke samping dan menoleh ke belakang memandang Langdon, dia merasakan darahnya membeku. "Robert, di belakangmu." Dia mencoba berteriak, tapi masih tersengal-sengal. Yang bisa dilakukannya hanyalah menyaksikan dalam gerak lambat mengerikan ketika Langdon bergegas menyusuri lorong untuk membantunya, tanpa menyadari sedikit pun bahwa di belakangnya, agen Hartman sedang terhuyung-huyung melintasi ambang pintu sambil mencengkeram leher. Darah mengaliri kedua tangan lelaki itu ketika dia meraba-raba pegangan obeng panjang yang menonjol dari lehernya. Ketika agen itu jatuh tersungkur,
penyerangnya terlihat jelas. Ya Tuhan, tidak. Lelaki bertubuh besar itu telanjang, hanya mengenakan pakaian dalam aneh yang tampak seperti cawat. Tampaknya dia bersembunyi di dalam foyer. Tubuh berototnya tertutup tato aneh dari kepala sampai ujung kaki. Pintu depan terayun menutup, dan dia bergegas menyusuri lorong untuk mengejar Langdon. Agen Hartman menumbuk lantai persis ketika pintu depan terbanting menutup. Langdon tampak terkejut dan berputar, tapi lelaki bertato itu sudah berada di dekatnya, menusukkan semacam alat ke punggungnya. Muncul kilau cahaya dan desis elektris tajam, dan Catherine melihat Langdon mengejang. Dengan mata terbelalak beku, Langdon jatuh tersungkur, roboh dengan tubuh kaku. Dia jatuh dengan keras menimpa tas kulitnya, dan piramida itu bergulir ke lantai. Tanpa melirik korbannya sedikit pun, lelaki bertato itu melangkahi tubuh Langdon dan langsung menuju Catherine. Perempuan itu sudah merangkak kembali ke ruang makan, dan di sana dia menumbuk sebuah kursi. Petugas keamanan perempuan yang duduk di kursi itu kini bergoyang dan jatuh ke lantai di sampingnya. Raut wajah tak bernyawa perempuan itu mengerikan. Mulutnya tersumpal kain. Sebelum Catherine sempat bereaksi, lelaki bertubuh besar itu sudah meraihnya. Lelaki itu mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang mustahil besarnya. Wajahnya, yang tidak lagi tertutup make-up, benar-benar merupakan pemandangan yang mengerikan. Lalu otot-otot lelaki itu mengendur, dan Catherine merasakan dirinya ditelungkupkan seperti boneka kain. Lutut berat menghunjam punggungnya, dan sejenak dia merasa tubuhnya akan patah menjadi dua. Lelaki itu meraih lengan Catherine dan menariknya ke belakang. Dengan kepala yang kini menoleh ke satu sisi dan pipi menekan karpet, Catherine bisa melihat tubuh Langdon yang masih tersentak-sentak dengan wajah membelakanginya. Di belakangnya, agen Hartman terbaring tak bergerak di dalam foyer. Logam dingin menjepit pergelangan tangan Catherine. Dia menyadari bahwa dirinya sedang diikat dengan kawat. Dengan ketakutan dia mencoba menarik tangannya, tapi perbuatan itu menimbulkan rasa sakit yang mengiris tangannya. Kawat ini akan mengirismu jika kau bergerak, ujar lelaki yang sudah selesai dengan pergelangan tangan Catherine, dan berpindah ke pergelangan kakinya dengan keefisienan yang mengerikan. Catherine menendangnya, dan lelaki itu menghunjamkan pukulan kuat ke bagian belakang paha kanan Catherine, melumpuhkan kakinya. Dalam hitungan detik, pergelangan kakinya telah terikat. Robert. Kini dia berhasil berteriak. Langdon mengerang di lantai lorong. Dia terbaring tak berdaya di atas tas kulit, dengan piramida batu tergeletak di situ, di dekat kepala. Catherine menyadari bahwa piramida itu adalah harapan terakhirnya. Kami sudah memecahkan kode piramida itu, katanya kepada penyerangnya. Akan kukatakan semuanya. Ya, memang. Lalu lelaki itu menarik kain dari mulut perempuan tak bernyawa tadi dan menyumpalkannya kuat-kuat ke mulut Catherine. Rasanya seperti kematian. Tubuh Robert Langdon seolah bukan miliknya. Dia terbaring mati rasa dan tak bergerak, pipinya menekan lantai kayu keras. Dia sudah cukup banyak mendengar tentang stun gun, sehingga tahu kalau senjata itu melumpuhkan korbannya dengan membebaskan sistem saraf secara berlebihan untuk sementara waktu. Aksi senjata itu, yang disebut gangguan elektromuskular, bisa disamakan dengan sambaran halilintar. Sengatan rasa sakit yang tidak terhingga seakan menembus setiap molekul tubuh Langdon. Kini, walaupun pikirannya terfokus dengan baik, otot-ototnya menolak mematuhi perintah yang dikirimkannya bangun. Dengan wajah menghadap ke bawah dan tubuh lumpuh di lantai, Langdon tersengal-sengal, nyaris tidak mampu bernapas. Dia belum melihat lelaki yang menyerangnya tadi, tapi dia melihat agen Hartman terbaring dalam genangan darah yang semakin meluas. Langdon sudah mendengar Catherine meronta-ronta dan berdebat, tapi beberapa saat yang lalu suara perempuan itu berubah teredam, seakan lelaki itu menyumpalkan sesuatu ke dalam mulutnya. Bangun, Robert, kau harus menolongnya.
Kaki Langdon kini bergelenyar. Pemulihan rasa yang ganas dan menyakitkan, tapi kaki itu masih menolak untuk bekerja sama. Bergeraklah. Lengan Langdon berkedut-kedut ketika sensasinya mulai kembali, bersama-sama dengan kembalinya rasa di wajah dan lehernya. Dengan upaya keras, dia berhasil memutar kepala, menyeret pipi dengan kasar di atas lantai kayu keras ketika dia menoleh untuk melihat ke dalam ruang makan. Penglihatan Langdon terhalang oleh piramida batu yang bergulir keluar dari tas dan tergeletak miring di lantai, dengan bagian dasar hanya berjarak beberapa inci dari wajah Langdon. Sejenak Langdon tidak mengerti apa yang sedang dilihatnya. Persegi 4 batu di hadapannya jelas merupakan bagian dasar piramida itu, tetapi entah mengapa tampak berbeda. Sangat berbeda. Masih berbentuk persegi 4, dan masih batu, tapi tidak lagi datar dan halus. Dasar piramida itu ditutupi tanda-tanda yang diukirkan. Bagaimana mungkin? Dia menatap selama beberapa detik bertanya-tanya apakah dirinya berhalusinasi. Aku sudah memandang dasar piramida ini selusin kali, dan tidak ada tanda-tanda. Kini Langdon menyadari penyebabnya. Refleks bernapasnya mulai berjalan, dan dia menghela napas dengan terkejut, menyadari bahwa piramida mason itu masih punya rahasia-rahasia untuk diungkapkan. Aku telah menyaksikan perubahan lain. Dalam sekejap, Langdon memahami arti permintaan terakhir Galloway. Katakan kepada Peter, piramida mason selalu menyimpan rahasianya dengan jujur. Saat itu, kata-kata itu terasa aneh, tapi kini Langdon memahami bahwa Dean Galloway mengirimkan kode kepada Peter. Ironisnya, kode yang sama merupakan pemutarbalikan plot cerita novel thriller biasa-biasa saja yang dibaca Langdon bertahun-tahun lalu. Sincere, jujur. Semenjak zaman Michelangelo, para pemahat menyembunyikan cacat-cacat pada karya mereka dengan mengoleskan panas ke dalam celah-celahnya, lalu melapisi lilin itu dengan bubuk batu. Metode ini dianggap penipuan. Oleh karena itu pahatan, tanpa lilin, secara harfiah sincera, dianggap karya yang sincere, jujur. Frasa itu terus bertahan. Sampai sekarang kita masih menandatangani surat-surat dengan kata, sincerely, dengan tulus sebagai janji bahwa kita menulis, tanpa lilin, kata-kata kita benar. Ukiran-ukiran di dasar piramida ini ditutupi dengan cara yang sama. Ketika Catherine mengikuti petunjuk-petunjuk batu puncak dan merebus piramida, lilinnya meleleh, mengungkap tulisan di bagian dasarnya. Galloway telah menelusurkan jarinya pada piramida itu di ruang duduk, tampaknya meraba tanda-tanda yang terpapar di bagian dasarnya. Kini, walaupun hanya sejenak, Langdon melupakan semua bahaya yang sedang dihadapinya bersama Catherine. Dia menatap susunan simbol menakjubkan di dasar piramida itu. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya, atau apa yang pada akhirnya akan diungkapkan oleh simbol-simbol itu, tapi ada satu hal yang pasti. Piramida mason masih punya rahasia-rahasia untuk diungkapkan. Franklin Square 8 bukanlah jawaban akhir. Langdon tidak tahu penyebabnya, apakah kesadarannya yang dipenuhi adrenalin atau hanya karena beberapa detik berbaring di sana, tapi mendadak dia merasa bisa mengendalikan tubuhnya kembali. Dengan penuh rasa sakit dia menyapukan tangan ke samping, menyingkirkan tas kulit agar pandangannya ke ruang makan tidak terhalang. Yang menakutkannya, ia melihat Catherine terikat, dan kain besar disumpalkan ke dalam mulutnya. Langdon mengendurkan otot-ototnya, mencoba berlutut, tapi sejenak kemudian dia terpaku dalam ketidakpercayaan total. Ambang pintu ruang makan baru saja dipenuhi pemandangan mengerikan, sesosok manusia yang tidak menyerupai apapun yang pernah dilihat Langdon. Apa? Langdon berguling, menendang-nendang, mencoba mundur, tapi lelaki bertato bertubuh besar itu meraih tubuhnya, menelentangkannya, dan menduduki dadanya. Lelaki itu meletakkan lutut di masing-masing lengan atas Langdon, menjepit Langdon secara menyakitkan ke lantai. Dada lelaki itu bergambar phoenix berkepala dua yang beriak-riak. Leher,
wajah, dan kepala pelontosnya ditutupi susunan simbol rumit yang tidak biasa dan menakjubkan. Langdon tahu itu sigil yang digunakan dalam ritual-ritual upacara sihir hitam. Sebelum Langdon bisa mencerna lebih jauh lagi, lelaki bertubuh besar itu menangkupkan kedua telapak tangannya pada masing-masing telinga Langdon, mengangkat kepalanya dari lantai, dan dengan kekuatan yang luar biasa membenturkannya kembali ke kayu keras. Segalanya berubah hitam. Bab 96. Malah berdiri di lorong dan meneliti pembantaian di sekelilingnya. Rumahnya tampak seperti medan peperangan. Robert Langdon terbaring tak sadarkan diri di dekatnya. Catherine Solomon terikat dan tersumpal di lantai ruang makan. Mayat petugas keamanan perempuan terbaring meringkuk di dekat situ, setelah terguling dari kursi tempatnya didudukkan. Petugas keamanan ini, yang ingin sekali menyelamatkan hidupnya sendiri, telah melakukan persis seperti yang diperintahkan Malah. Dengan pisau di leher, dia menjawab ponsel Malah dan mengutarakan kebohongan untuk membujuk Langdon dan Catherine agar segera datang kemari. Dia tidak punya partner, dan Peter Solomon jelas tidak baik-baik saja. Segera setelah perempuan itu memainkan peranannya, dengan tenang Malah mencekiknya. Untuk melengkapi ilusi bahwa dirinya sedang tidak berada di rumah, Malah menelepon Bellamy dengan menggunakan pengeras suara hands-free di salah satu mobil miliknya. "Aku sedang menyetir," katanya kepada Bellamy dan siapapun lainnya yang sedang mendengarkan. Peter berada di dalam bagasi. Sesungguhnya Malah hanya menempuh jarak antara garasi dan pekarangan depan. Di sana dia meninggalkan beberapa mobilnya terparkir miring dengan lampu depan dan mesin menyala. Penipuan itu berjalan dengan sempurna. Nyaris. Satu-satunya penghalang adalah onggokan berdarah berpakaian hitam di foyer, dengan obeng menonjol dari leher. Malah menggeledah mayat itu dan tergelak ketika menemukan alat komunikasi berteknologi tinggi dan ponsel dengan logo CIA. Tampaknya mereka juga menyadari kekuatanku. Dia mengeluarkan semua baterai dan menghancurkan kedua alat itu dengan pengganjal pintu perunggu berat. Malah tahu, dia kini harus bergerak cepat, terutama jika CIA terlibat. Dia kembali melenggang menghampiri Langdon. Profesor itu akan tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Mata Malah kini bergerak gelisah menuju piramida batu yang tergeletak di lantai di samping tas terbuka profesor itu. Dia menghela napas, dan jantungnya berdentam-dentam. "Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun." Tangan Malah sedikit gemetar ketika dijulurkan untuk memungut piramida mason itu. Ketika menelusurkan jari-jari tangannya perlahan-lahan di atas ukiran-ukiran itu, dia merasa takjub oleh janji yang tertulis. Sebelum menjadi terlalu terpesona, dia memasukkan kembali piramida itu ke dalam tas Langdon bersama dengan batu puncaknya, lalu menutup resleting tas. "Aku akan segera menyusun piramida itu, di lokasi yang jauh lebih aman." Dia menyampirkan tas Langdon di bahu, lalu mencoba mengangkat Langdon, tapi tubuh berotot profesor itu jauh lebih berat daripada perkiraannya. Malah memutuskan untuk mencengkeram kedua lengan bawah Langdon dan menyeretnya melintasi lantai. Dia tidak akan menyukai tempat di mana dia berakhir, pikir Malah. Ketika dia menyeret Langdon, televisi di dapur masih menyala. Suara-suara percakapan di TV telah menjadi bagian dari penipuan itu, dan Malah belum mematikannya. Stasiun itu kini menayangkan seorang penginjil yang sedang membimbing umatnya untuk berdoa Bapa Kami. Malah bertanya-tanya, apakah ada di antara para pemirsa terhipnotis itu yang menyadari dari mana sesungguhnya asal doa itu. "Di atas bumi seperti di dalam surga," ujar kelompok itu. "Ya," pikir Malah. "Seperti yang di atas, demikian juga yang di bawah. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Bantu kami mengatasi kelemahan daging. Lepaskanlah kami dari yang jahat," pinta mereka semua. Malah tersenyum. Itu mungkin sulit. Kegelapan semakin berkembang. Walaupun demikian, dia harus memuji upaya mereka.
Manusia yang bicara kepada kekuatan-kekuatan tak terlihat dan memohon pertolongan adalah keturunan sekarat di dalam dunia modern ini. Malah sedang menyeret Langdon melintasi ruangan ketika umat itu mengucapkan, "Amin." Amon, pikir malah membetulkan. Mesir adalah asal kalian. Dewa Amon adalah prototipe untuk Zeus, untuk Jupiter dan untuk setiap wajah modern Tuhan. Sampai saat ini semua agama di dunia meneriakkan berbagai variasi nama itu, Amen, Amin, Aum. Pendeta itu mulai mengutip ayat-ayat dari Alkitab menjelaskan hierarki malaikat, iblis, dan roh yang memenuhi surga dan neraka. Lindungilah jiwa kalian dari kekuatan-kekuatan jahat. Katanya memperingatkan. Angkat hatimu dalam doa, Tuhan dan para malaikatnya akan mendengar kalian. Dia benar, pikir malah. Tapi, iblis-iblis juga akan mendengarnya. Malah sudah lama sekali tahu bahwa, melalui penerapan ilmu sihir secara tepat, seorang praktisi bisa membuka portal menuju ranah spiritual. Kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ada di sana, yang sangat menyerupai manusia itu sendiri, muncul dalam berbagai bentuk, yang jahat maupun yang baik. Yang terang menyembuhkan, melindungi, dan ingin membawa keteraturan pada alam semesta. Yang gelap berfungsi sebaliknya, membawa kehancuran dan kekacauan. Jika dipanggil secara tepat, kekuatan-kekuatan tak terhingga itu bisa dibujuk untuk mewujudkan permintaan seorang praktisi di dunia, sehingga memberikan kekuatan yang tampaknya supernatural. Sebagai penukar atas pertolongan yang diberikan kepada si pemanggil, kekuatan-kekuatan ini meminta persembahan, doa-doa dan pujian bagi yang terang, dan penumpahan darah bagi yang gelap. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar kekuatan yang ditransfer. Malah memulai praktiknya dengan darah hewan-hewan biasa. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, pilihan-pilihan untuk pengorbanannya menjadi lebih berani. Malam ini, aku akan mengambil langkah terakhir. Waspadalah, teriak pendeta di TV, memperingatkan kedatangan hari kiamat. Pertempuran terakhir bagi jiwa manusia akan segera berlangsung. Memang, pikir malah. Dan aku akan menjadi pejuang terbesarnya. Pertempuran ini tentu saja telah dimulai lama sekali. Di Mesir kuno, mereka yang menyempurnakan ilmu telah menjadi ahli-ahli besar dalam sejarah, berevolusi melebihi orang banyak untuk menjadi praktisi sejati terang. Mereka bertindak sebagai Tuhan di bumi. Mereka mendirikan kuil-kuil inisiasi besar, dan kesanalah para penganut baru berdatangan dari seluruh dunia untuk mengambil bagian dalam kebijakan itu. Di sana, ras manusia unggul muncul. Untuk masa yang singkat, umat manusia tampaknya siap mengangkat diri mereka sendiri dan melampaui ikatan-ikatan duniawi mereka. Era keemasan misteri kuno. Akan tetapi, manusia yang terdiri dari daging, rentan terhadap dosa-dosa kecongkakan, kebencian, ketidaksabaran, dan keserakahan. Setelah beberapa waktu, muncul mereka yang merusak ilmu, mencemari dan menyalahgunakan kekuatannya demi keuntungan pribadi. Mereka mulai menggunakan versi tercemar ini untuk memanggil kekuatan-kekuatan gelap. Ilmu yang berbeda berkembang, dengan pengaruh yang lebih dahsyat, seketika, dan memabukkan. Seperti itulah ilmuku. Seperti itulah karya besarku. Para ahli yang memperoleh penerangan dan kelompok-kelompok persaudaraan esoteris mereka menyaksikan munculnya kejahatan, dan melihat bahwa manusia tidak menggunakan pengetahuan baru itu untuk kebaikan spesies mereka. Oleh karena mereka menyembunyikan kebijakan mereka untuk menjauhkan diri dari mata-mata yang tidak layak. Pada akhirnya, kebijakan hilang dalam sejarah. Seiring dengan itu, muncullah kejatuhan besar manusia. Dan kegelapan kekal. Sampai saat ini, keturunan-keturunan mulia para ahli masih berjuang, meraih terang secara meraba-raba, mencoba kembali kekuatan masa lalu mereka yang hilang, menyingkirkan kegelapan. Mereka adalah para pendeta laki-laki dan perempuan dari gereja, kuil dan tempat pemujaan dari agama di dunia.
Waktu telah menghapuskan segala ingatan dan memisahkan mereka dari masa lalu. Mereka tidak lagi mengetahui sumber asal kebijakan luar biasa mereka pernah mengalir. Jika ditanya mengenai misteri-misteri suci nenek moyang mereka, penjaga keyakinan yang baru ini menyangkal mati-matian, dan mengatakan misteri-misteri itu sebagai ajaran sesat. Apakah mereka sudah benar-benar lupa? Pikir malah. Gema-gema ilmu kuno masih bergaung di setiap pojok dunia, mulai dari para penganut kabalah mistis Yudaisme sampai sufi Islam esoteris. Sisa-sisanya masih terdapat dalam ritual misterius Kristen, ritual-ritual menyantap Tuhan dalam komunitas mereka, hierarki orang suci, malaikat, dan iblis mereka, pedupaan dan mantra mereka, landasan-landasan astrologis kalender mereka, jubah-jubah suci mereka, dan janji kehidupan kekal mereka. Bahkan saat ini, pendeta-pendeta mereka mengusir jahat dengan mengayunkan pedupaan, membunyikan lonceng-lonceng suci, dan mencipratkan air suci. Orang Kristen masih mempraktikkan keahlian supernatural mengusir setan, praktek kuno dalam keyakinan mereka yang memerlukan kemampuan tidak hanya untuk mengusir setan-setan, tapi juga untuk memanggil mereka. Akan tetapi, mereka tidak bisa melihat masa lalu ajaran mereka. Tidak ada satu tempat pun di mana masa lalu mistis gereja paling jelas terlihat daripada di episentrumnya. Di Vatikan City, di jantung lapangan St. Peter, berdirilah obelis Mesir besar. Dipahat 1300 tahun sebelum Yesus menghela napas pertamanya, monolit besar ini tidak ada relevansinya di sana, tidak ada kaitannya dengan Kristen modern. Akan tetapi, di sanalah obelis itu berdiri. Di pusat gereja Kristus, mercusuar batu yang berteriak agar didengar. Pengingat bagi beberapa orang bijak yang masih ingat dari mana semua itu dimulai. Gereja ini, yang lahir dari rahim misteri kuno, masih menggunakan ritual-ritual dan simbol-simbolnya. Satu simbol di atas segalanya, yang menghiasi altar, jubah, menara, dan Alkitab mereka adalah gambaran tunggal ajaran Kristen, yaitu manusia berharga yang dikorbankan. Ajaran Kristen, melebihi keyakinan lainnya manapun, memahami kekuatan transformatif pengorbanan. Bahkan sekarang pun, untuk menghormati pengorbanan yang dilakukan Yesus, para pengikutnya menawarkan isyarat lemah pengorbanan pribadi mereka sendiri yakni puasa, tirakat Lenten, persepuluhan. Tentu saja semua persembahan ini tidak berarti. Tanpa darah, tidak ada pengorbanan sejati. Kekuatan-kekuatan gelap sudah lama menjalankan pengorbanan darah. Dengan pengorbanan darah, mereka menjadi begitu kuat sehingga kekuatan-kekuatan kebaikan kini berjuang untuk mengendalikan mereka. Dengan segera, terang akan habis seluruhnya, dan para praktisi kegelapan akan bergerak bebas dalam benak manusia. Bab 97. Franklin Square 8 pasti ada, desak Sato. Cari terus, Nola Kaye duduk di kursinya dan menyesuaikan punggungnya. Maaf, saya sudah mengeceknya kemana-mana, alamat ini tidak ada di DC. Tapi aku berada di atas atap Franklin Square 1, ujarnya. Pasti ada nomor 8. Direktur Sato berada di atas atap. Tunggu. Nola mulai menjalankan pencarian baru. Dia berpikir untuk menceritakan peretas itu kepada Direktur OS, tapi saat ini tampaknya Sato terpaku pada Franklin Square 8. Selain itu, Nola masih belum mendapat semua informasinya. Lagi pula, mana petugas keamanan sistem sialan itu? Oke, ujar Nola seraya mengamati layar, saya memahami masalahnya. One Franklin Square 1, adalah gedung, bukan alamat. Sesungguhnya, alamatnya adalah 131 Street. Berita itu tampaknya mengejutkan Sato. Nola, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, piramida itu jelas menunjukkan alamat Franklin Square 8. Nola langsung duduk tegak. Piramida itu menunjuk ke sebuah lokasi spesifik. Inskripsinya, lanjut Sato,
berbunyi, rahasianya tersembunyi di dalam Ordo Franklin Square 8. Nola nyaris tidak bisa membayangkan ordo seperti Ordo Mason atau kelompok persaudaraan. Kurasa begitu, jawab Sato. Nola berpikir sejenak, lalu mulai mengetik lagi. Maaf, mungkin nomor jalanannya berubah setelah bertahun-tahun. Maksud saya, jika piramida ini setua yang dinyatakan oleh legendanya, mungkin nomor-nomor di Franklin Square berbeda ketika piramida itu diciptakan. Saya sedang menjalankan pencarian tanpa angka 8 untuk Ordo Franklin Square dan Washington DC, dan dengan cara ini, kita mungkin akan tahu seandainya ada. Dia terdiam di tengah kalimat ketika hasil-hasil pencariannya muncul. Apa yang kau dapat? Desak Sato. Nola menatap hasil pertama dalam daftar, gambar spektakuler piramida besar Mesir, yang berfungsi sebagai latar belakang untuk homepage yang dirancang bagi sebuah gedung di Franklin Square. Gedung itu tidak menyerupai gedung lainnya manapun di sana, atau juga di seluruh kota. Yang mengejutkan Nola bukanlah arsitektur aneh gedung itu, melainkan penjelasan mengenai tujuannya. Menurut situs web, gedung yang tidak biasa ini didirikan sebagai kuil mistis suci, dirancang oleh, dan dirancang untuk sebuah ordo rahasia kuno. Bab 98. Robert Langdon tersadar kembali dengan sakit kepalanya. Aku di mana? Dimanapun dia berada, keadaannya gelap. Segelap gua yang dalam, dan hening total. Dia berbaring telentang dengan kedua lengan di samping tubuh. Dengan bingung, dia mencoba menggerakkan jari-jari tangan dan kaki, dan merasa lega ketika mengetahui bahwa semua bisa bergerak bebas tanpa disertai rasa sakit. Apa yang terjadi? Dengan perkecualian sakit kepala dan kegelapan mendalam, semuanya tampaknya kurang lebih normal. Hampir semuanya. Langdon menyadari bahwa dia sedang berbaring di lantai keras yang kehalusannya tidak biasa, seperti selembar kaca, dan lebih aneh lagi, dia bisa merasakan permukaan licin itu bersentuhan langsung dengan kulit telanjangnya, bahu, punggung, pantat, paha, betis. Aku telanjang. Dengan bingung, ia menelusurkan tangan pada tubuhnya. Astaga, di mana gerangan pakaianku? Dalam kegelapan, kebingungan itu mulai menghilang. Langdon melihat kilas-kilas ingatan, gambar-gambar mengerikan, agen CIA mati, wajah makhluk buas bertato, kepala Langdon menghantam lantai. Gambar-gambar itu bermunculan semakin cepat dan kini dia mengingat gambar memualkan Catherine Solomon terikat dan tersumpal di lantai ruang makan. Ya Tuhanku, Langdon mengangkat tubuh dan, ketika dia melakukannya, keningnya menghantam sesuatu yang melayang hanya beberapa inci di atasnya. Rasa sakit menyebar di dalam tengkorak kepalanya dan dia terjatuh kembali, nyaris pingsan. Dengan lemah, dia menjangkau ke atas dengan kedua lengannya, meraba-raba dalam kegelapan untuk mencari penghalang itu. Yang ditemukannya tidak masuk akal baginya. Tampaknya, ketinggian langit-langit ruangan ini kurang dari 30 cm di atasnya. Apa gerangan? Ketika dia membentangkan kedua lengan ke samping dalam upayanya untuk berbalik, kedua tangannya membentur dinding samping. Kenyataan itu kini terpikirkan olehnya. Robert Langdon sama sekali tidak berada di dalam sebuah ruangan. Aku berada di dalam sebuah kotak. Dalam kegelapan wadah kecil yang menyerupai peti mati ini, Langdon mulai menggedor-gedor panik dengan kepalan tangannya. Berulang-ulang dia berteriak minta tolong. Kengerian yang mencengkeramnya menjadi semakin mendalam dengan berlalunya setiap detik, sampai tak tertahankan lagi. Aku terkubur hidup-hidup. Tutup peti mati aneh Langdon tidak bergerak sedikit pun, bahkan dengan kekuatan penuh kedua lengan dan kakinya yang mendorong ke atas dengan kepanikan luar biasa. Kotak itu, dari yang bisa diketahuinya, terbuat dari kaca serat tebal. Kedap udara, kedap suara, kedap cahaya, kedap jalan keluar. Aku akan kehabisan napas sendirian di dalam kotak ini. Dia mengingat sumur dalam tempatnya terjatuh semasa kecil,
dan malam mengerikan yang dihabiskannya dengan mengapung di air sendirian dalam kegelapan jurang tanpa dasar. Trauma itu menodai kejiwaan Langdon, membebaninya dengan fobia luar biasa terhadap ruang-ruang tertutup. Malam ini, ketika terkubur hidup-hidup, Robert Langdon menjalani mimpi buruk terakhirnya. Catherine Solomon gemetar dalam keheningan lantai ruang makan malah. Kawat tajam di sekeliling pergelangan tangan dan kakinya sudah mengiris kulit, dan gerakan terkecil pun tampaknya hanya akan mengencangkan ikatan-ikatannya. Lelaki bertato itu telah membuat Langdon pingsan dengan brutalnya, lalu menyeret tubuh lunglai Langdon melintasi ruangan bersama-sama dengan tas kulit dan piramida batu itu. Catherine sama sekali tidak tahu kemana mereka pergi. Agen yang mendampingi mereka sudah mati. Catherine belum mendengar satu suara pun selama bermenit-menit, dan dia bertanya-tanya apakah lelaki bertato itu dan Langdon masih berada di dalam rumah. Dia mencoba untuk berteriak minta tolong, tapi setiap upayanya hanya membuat kain di mulutnya merayap secara membahayakan mendekati saluran udaranya. Kini dia merasakan langkah kaki mendekat di lantai, dan dia menoleh, berharap setengah mati bahwa seseorang datang untuk menolongnya. Siluet besar penangkapnya muncul di lorong. Catherine terenyah ketika membayangkan lelaki itu berdiri di ruang keluarganya 10 tahun lalu. Dia membunuh keluargaku. Kini lelaki itu melenggang ke arahnya. Langdon tidak tampak di manapun. Lelaki itu berjongkok dan mencengkeram pergelangan tangan Catherine, lalu mengangkat tubuhnya dengan kasar ke atas bahu. Kawat mengiris pergelangan tangan Catherine. Tapi kain itu meredam teriakan kesakitannya. Lelaki itu membopongnya menyusuri lorong menuju ruang tamu, tempat keduanya minum teh dengan tenang bersama-sama siang tadi. Kemana dia membawaku? Lelaki itu membawa Catherine melintasi ruang tamu dan langsung berhenti di depan lukisan cat minyak The Three Graces yang dikagumi Catherine siang tadi. Kau bilang, kau menyukai lukisan ini, bisik lelaki itu dengan bibir nyaris menyentuh telinga Catherine. Aku senang. Mungkin itu benda terindah terakhir yang kau lihat. Dengan perkataan itu, dia menjulurkan tangan dan menekankan telapak tangannya ke sisi kanan bingkai besar itu. Yang mengejutkan Catherine, lukisan itu berputar ke dalam dinding, dan berputar pada sumbu tengah seperti pintu putar. Ambang pintu tersembunyi. Catherine mencoba menggeliat-geliat membebaskan diri, tapi lelaki itu menahannya dengan kuat, membopongnya melewati lubang di balik kanvas. Ketika The Three Graces berputar menutup di belakang mereka, Catherine bisa melihat insulasi tebal di bagian belakang kanvas. Suara apapun yang mereka ciptakan di belakang sini, tampaknya itu tidak dimaksudkan untuk didengar oleh dunia luar. Ruang di balik lukisan itu sempit, lebih menyerupai lorong daripada ruangan. Lelaki itu membopongnya ke ujung jauh dan membuka pintu tebal, membopongnya melewati pintu menuju tempat berpijak kecil. Catherine mendapati dirinya memandang rampas sempit menuju ruang bawah tanah yang dalam. Dia menghela napas untuk berteriak, tapi kain itu mencekiknya. Rampa itu curam dan sempit. Dinding di kedua sisinya terbuat dari semen, bermandikan cahaya kebiruan yang tampaknya memancar dari bawah. Udara yang melayang ke atas terasa hangat dan apak, penuh campuran bau yang mengerikan. Bau tajam zat-zat kimia, bau lembu menenangkan dupa, bau tanah, keringat manusia, dan yang paling tajam, aura samar perasaan takut hewani. Ilmu pengetahuanmu mengesankanku, bisik lelaki itu ketika mereka mencapai bagian bawah rampa. Kuharap, ilmu pengetahuanku mengesankanmu. Bab 99. Agen lapangan CIA Turner Simpkins berjongkok dalam kegelapan Taman Franklin dan tetap memandang Warren Bellamy. Tak seorang pun terbujuk oleh umpan itu, tapi memang terlalu dini. Alat komunikasi Simpkins berbunyi, dan dia mengaktifkannya, berharap salah satu orangnya sudah melihat sesuatu. Dengan Sato, dia punya informasi baru. Simpkins mendengarkan dan mengiyakan kekhawatirannya. Tunggu, katanya.
Akan saya periksa apakah saya bisa menemukannya. Dia merangkak melewati semak-semak tempatnya bersembunyi dan mengintip ke belakang ke arah kedatangannya di lapangan. Setelah beberapa gerakan, akhirnya dia bisa menemukan jalur penglihatan. Astaga! Dia sedang menatap sebuah gedung yang menyerupai markas dunia lama. Diapit dua gedung yang jauh lebih besar, bagian depan bangunan bergaya Moor itu terbuat dari ubin terakota. Ubin kilau yang dipasang membentuk desain multiwarna rumit. Di dekat ketiga pintu besarnya, dua tingkat jendela meruncing tampaknya seakan dijaga oleh para pemanah Arab yang siap muncul dan mulai menyerang seandainya seseorang mendekat tanpa diundang. Saya melihatnya, kata Simpkins. Ada aktivitas. Tidak ada. Bagus. Kau harus menempatkan kembali dirimu dan mengawasi gedung itu dengan saksama. Namanya Ahnas-Srin Temple, dan itu markas sebuah ordo mistis. Simpkins sudah lama bekerja di area DC, tapi tidak mengenal kuil ini atau ordo mistis kuno apapun yang bermarkas di Franklin Square. Gedung ini, ujar Sato, milik sebuah kelompok bernama Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine. Belum pernah mendengarnya. Kurasa sudah, ujar Sato. Mereka organisasi di bawah Mason yang lebih dikenal sebagai para Shriner. Simpkins melirik gedung berhias itu dengan ragu. Shriner, orang-orang yang mendirikan rumah sakit untuk anak-anak. Dia tidak bisa membayangkan adanya ordo yang kedengarannya lebih tidak mengancam daripada kelompok persaudaraan para filantrop berkopiah merah kecil yang berbaris dalam parade. Walaupun demikian, kekhawatiran Sato beralasan. Maaf, jika sasaran kita menyadari bahwa gedung ini sesungguhnya adalah ordo di Franklin Square, dia tidak perlu alamat. Dia akan melewati saja tempat pertemuan itu dan langsung menuju lokasi yang tepat. Tepat sekali dengan pemikiranku. Awasi pintu masuknya. Ya maaf. Ada kabar dari agen Hartman di Kalorama Heights. Tidak maaf. Anda memintanya untuk menelepon Anda langsung. Well, dia belum melakukannya. Aneh, pikir Simpkins seraya menengok arloji. Dia terlambat. Bab 100. Robert Langdon berbaring menggigil, telanjang, dan sendiri dalam kegelapan total. Lumpuh oleh ketakutan, dia tidak menggedor-gedor atau berteriak. Dia malah memejamkan mata, dan berbuat sebisa mungkin untuk mengendalikan jantungnya yang berdentam-dentam dan napas paniknya. Kau berbaring di bawah langit malam yang luas, pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tidak ada apa-apa di atasmu, kecuali berkilo-kilometer ruang yang terbuka lebar. Visualisasi menenangkan ini adalah satu-satunya cara yang digunakan Langdon untuk mengatasi sebuah tugas di dalam MRI tertutup baru-baru ini. Cara itu, dan dosis valium 3 kali lipat. Akan tetapi malam ini, visualisasinya sama sekali tidak berpengaruh. Kain di mulut Catherine Solomon telah bergeser ke belakang dan mencekiknya. Penangkapnya membawanya menuruni rampa sempit dan memasuki koridor bawah tanah yang gelap. Di ujung lorong, Catherine melihat sebuah ruangan yang diterangi lampu ungu kemerahan mengerikan, tapi mereka tidak pergi sejauh itu. Lelaki itu malah berhenti di sebuah ruang samping kecil, membopong Catherine ke dalam, dan meletakkannya di atas kursi kayu. Dia meletakkan Catherine dengan pergelangan tangan terikat di belakang punggung kursi, sehingga perempuan itu tidak bisa bergerak. Kini Catherine bisa merasakan kawat di pergelangan tangannya mengiris daging lebih dalam. Rasa sakit itu nyaris tak disadarinya, dikalahkan oleh meningkatnya kepanikan yang dirasakannya karena tidak bisa bernapas. Kain di mulutnya meluncur lebih dalam ke tenggorokan, dan dia merasakan dirinya muntah secara refleks. Penglihatannya mulai menyempit. Di belakangnya, lelaki bertato itu menutup satu-satunya pintu di ruangan dan menyalakan lampu. Catherine kini berurai air mata, dan dia tidak bisa lagi membedakan benda-benda yang berada di sekelilingnya. Segalanya mengabur. Visi terdistorsi daging berwarna-warni muncul di hadapan Catherine,
dan dia merasakan matanya mulai berkedip-kedip ketika hampir tidak sadarkan diri. Sebuah lengan yang tertutup sisik terjulur dan menarik kain itu dari mulutnya. Catherine terkesiap, menghela napas dalam-dalam, terbatuk-batuk dan tersedak ketika paru-parunya dibanjiri udara yang berharga. Perlahan-lahan penglihatannya mulai jelas, dan dia mendapati dirinya memandang wajah iblis. Itu nyaris bukan wajah manusia. Pola menakjubkan, simbol-simbol aneh yang ditatokan menyelimuti leher, wajah, dan kepala pelontos lelaki itu. Dengan perkecualian lingkaran kecil di puncak kepala, setiap inci tubuhnya tampak dihiasi tato. Phoenix besar berkepala dua di dadanya menatap Catherine lewat mata puting, menyerupai semacam burung bangkai rakus yang dengan sabar menunggu kematiannya. "Buka mulutmu," bisik lelaki itu. Catherine menatap monster itu dengan sangat jijik. "Apa? Buka mulutmu," ulang lelaki itu. "Atau kain itu kembali disumpalkan." Dengan gemetar, Catherine membuka mulut. Lelaki itu menjulurkan jari telunjuk tebal bertatonya, memasukkannya di antara bibir Catherine. Ketika lelaki itu menyentuh lidahnya, Catherine mengira dirinya akan muntah. Lelaki itu mengeluarkan jari basahnya dan mengangkatnya ke puncak kepala pelontosnya. Seraya memejamkan mata, dia memijatkan air liur Catherine pada petak melingkar kecil berupa daging tidak bertato itu. Dengan jijik, Catherine memalingkan wajah. Ruangan tempat dia duduk tampaknya semacam ruang uap, pipa-pipa di dinding, suara berdeguk, lampu-lampu resens. Akan tetapi, sebelum Catherine bisa mengamati keadaan di sekelilingnya, pandangannya langsung terpaku pada sesuatu di sampingnya di lantai. Setumpuk pakaian, kaos turtleneck, sport wall, sepatu kulit santai, arloji Mickey Mouse. Astaga! Dia menoleh kembali, memandang hewan besar di hadapannya. "Apa yang kau lakukan terhadap Robert?" Bisik lelaki itu. "Nanti dia mendengarmu." Dia melangkah minggir dan menunjuk ke belakang. Langdon tidak ada di sana. Catherine hanya melihat sebuah kotak kaca serat hitam besar. Bentuknya menggelisahkan, menyerupai peti berat tempat mayat dikirim pulang dari perang. Dua penjepit besar mengunci kotak rapat-rapat. "Dia di dalam," teriak Catherine. "Tapi dia akan kehabisan napas." "Tidak," ujar lelaki itu seraya menunjuk serangkaian pipa transparan yang memanjang di dinding dan masuk ke bagian bawah peti. Dia hanya bisa berharap dirinya kehabisan napas. Dalam kegelapan total, Langdon mendengarkan dengan saksama getaran-getaran teredam yang kini didengarnya dari dunia luar. Suara-suara. Dia mulai menggedor-gedor kotak dan berteriak sekeras mungkin. "Tolong, ada yang bisa mendengarku?" Dari kejauhan, sebuah suara teredam menjawab. "Robert." "Tuhan, tidak, tidak." Langdon mengenal suara itu. Itu Catherine, dan dia kedengarannya ketakutan. Walaupun demikian, Langdon menyambut suara itu dengan gembira. Dia menghela napas untuk berteriak kepadanya, tapi langsung terdiam, merasakan sensasi yang tak terduga di bagian belakang leher. Angin lembut tampaknya memancar dari dasar kotak. Bagaimana mungkin? Dia berbaring tak bergerak, berpikir cermat. Ya, pasti. Dia bisa merasakan rambut-rambut halus di bagian belakang lehernya mulai digelitiki gerakan udara. Secara insting, Langdon mulai meraba-raba di sepanjang lantai kotak, mencari sumber udara. Hanya perlu sejenak untuk menemukannya. Ada saluran udara mungil. Lubang-lubang kecil itu terasa seperti saringan wastafel atau bak mandi, tapi angin lembut yang terus-menerus kini masuk melaluinya. Dia memompakan udara ke dalam untukku. Dia tidak ingin aku kehabisan napas. Kelegaan Langdon hanya sebentar. Sebuah suara mengerikan kini memancar lewat lubang-lubang saluran udara. Tak salah lagi, itu deguk cairan yang mengalir masuk ke dalam. Dengan tidak percaya, Catherine menatap aliran jernih cairan yang melewati salah satu pipa menuju peti Langdon. Pemandangan itu menyerupai semacam pertunjukan aneh tukang sulap.
Dia memompakan air ke dalam peti. Catherine menarik ikatan tangannya, mengabaikan irisan mendalam kawat-kawat di sekeliling pergelangan tangannya. Yang bisa dilakukannya hanyalah memandang dengan panik. Dia bisa mendengar Langdon menggedor-gedor dengan putus asa. Tapi, ketika air mencapai sisi bawah wadah, gedoran itu berhenti. Sejenak muncul keheningan yang mengerikan. Lalu gedoran-gedoran itu dimulai kembali dengan keputusasaan baru. Keluarkan dia, pinta Catherine. Kumohon, kau tidak bisa berbuat seperti ini. Kau tahu, tenggelam adalah kematian yang mengerikan. Lelaki itu bicara dengan tenang ketika berjalan berputar-putar mengelilingi Catherine. Asistenmu, Tris, bisa menceritakannya kepadamu. Catherine mendengar kata-kata lelaki itu, tapi nyaris tidak mampu mencernanya. Kau mungkin ingat bahwa aku pernah nyaris tenggelam, bisik lelaki itu. Di tempat kediaman keluargamu di Potomac. Kakakmu menembakku, dan aku jatuh menembus es, dari jembatan Zah. Catherine memelototinya dengan penuh kebencian. Di malam itu kau membunuh ibuku. Dewa-dewa melindungiku malam itu, katanya. Dan mereka menunjukkan cara untuk menjadi salah satu dari mereka. Air yang berdeguk ke dalam kotak di belakang kepala Langdon terasa hangat suhu tubuh. Cairan itu sudah beberapa lama di dalamnya dan sudah menelan seluruh bagian belakang tubuh telanjangnya. Ketika cairan itu mulai merambat naik ke tulang rusuk, Langdon merasakan kenyataan pahit yang menghampirinya dengan cepat. Aku akan mati. Dengan kepanikan baru, dia mengangkat kedua lengannya dan mulai menggedor-gedor panik kembali. Bab 101. Kau harus mengeluarkannya, pinta Catherine yang kini menangis. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan. Dia bisa mendengar Langdon menggedor-gedor semakin panik ketika air mengalir ke dalam peti. Lelaki bertato itu hanya tersenyum. Kau lebih gampang daripada kakakmu. Hal-hal yang harus kulakukan untuk membuat Peter menceritakan semua rahasianya. Mana dia? Desak Catherine. Mana Peter? Katakan. Kami telah berbuat persis seperti yang kau inginkan. Kami memecahkan kode piramida itu dan, tidak, kalian tidak memecahkan kode piramida itu. Kalian bermain-main. Kalian menahan informasi dan membawa seorang agen pemerintah ke rumahku. Bukan perilaku yang bisa kuhargai. Kami tidak punya pilihan, jawab Catherine seraya menahan air mata. CIA mencarimu. Mereka menyuruh kami pergi dengan seorang agen. Akan kukatakan semuanya. Keluarkan saja Robert. Catherine bisa mendengar Langdon berteriak dan menggedor-gedor peti, dan dia bisa melihat air mengalir melalui pipa. Dia tahu, Langdon tidak punya banyak waktu. Di hadapannya, lelaki bertato itu bicara dengan tenang sambil mengelus-elus dagu. Kurasa, ada agen-agen yang menungguku di Franklin Square. Catherine diam saja, dan lelaki itu meletakkan kedua telapak tangan besarnya di masing-masing bahu Catherine, perlahan-lahan menariknya ke depan. Dengan kedua lengan masih terikat kawat di belakang kursi, bahu Catherine menegang, terbakar rasa sakit, mengancam hendak terlepas. Ya, teriak Catherine. Ada agen-agen di Franklin Square. Lelaki itu menarik lebih keras. Apa alamat di batu puncak itu? Rasa sakit di pergelangan tangan dan bahu Catherine makin tak tertahankan, tapi dia diam saja. Kau bisa mengatakannya sekarang, Catherine, atau aku akan mematahkan kedua lenganmu dan kembali bertanya. 8. Catherine menghela napas kesakitan. Angka yang hilang adalah 8. Batu puncak itu mengatakan rahasianya tersembunyi di dalam Ordo, Franklin Square 8. Aku bersumpah. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan kepadamu. Franklin Square 8. Lelaki itu masih tidak melepaskan bahu Catherine. Hanya itu yang ku ketahui, ujar Catherine. Itu alamatnya. Lepaskan aku. Keluarkan Robert dari tangki. Aku mau, kata lelaki itu, tapi ada satu masalah.
Aku tidak bisa pergi ke Franklin Square 8 tanpa tertangkap. Katakan, ada apa di alamat itu? Aku tidak tahu. Dan simbol-simbol di dasar piramida. Di sisi bawah ini. Kau tahu arti semua itu? Simbol-simbol apa di dasarnya? Catherine sama sekali tidak tahu lelaki itu bicara apa. Tidak ada simbol-simbol di bagian bawahnya. Hanya batu kosong halus. Lelaki bertato itu yang tampaknya kebal terhadap teriakan-teriakan minta tolong teredam yang berasal dari kotak mirip mati itu, dengan tenang berjalan menghampiri tas Langdon dan mengeluarkan piramida batu. Lalu dia kembali kepada memegangi benda itu di depan matanya, sehingga perempuan itu bisa melihat bagian dasarnya. Ketika melihat simbol-simbol terukir itu, Catherine terkesiap. Tapi itu mustahil. Bagian dasar piramida itu tertutup seluruhnya oleh ukiran rumit. Tidak ada apa-apa di sana sebelumnya. Aku yakin itu. Dia sama sekali tidak tahu apa kemungkinan artinya. Simbol-simbol itu tampaknya meliputi semua tradisi mistis, termasuk banyak tradisi yang bahkan tidak diketahuinya. Kekacauan total. Aku tidak tahu apa artinya, kata Catherine. Begitu juga aku, ujar penangkapnya. Untungnya, kita punya seorang spesialis yang siap melayani. Dia melirik peti. Ayo kita tanyakan kepadanya. Dia membawa piramida itu ke peti. Sejenak Catherine berharap penangkapnya itu akan membuka tutup peti. Tapi lelaki itu malah duduk tenang di atas kotak, menjulurkan tangan ke bawah, dan menggeser sebuah panel kecil, mengungkapkan jendela pleksiglas di atas tangki. Cahaya. Langdon menutupi mata, memicing dalam berkas cahaya yang kini mengalir masuk dari atas. Ketika matanya sudah menyesuaikan diri, harapannya berubah menjadi kebingungan. Dia sedang memandang melalui sesuatu yang tampaknya adalah jendela di atas peti. Melalui jendela itu, dia melihat langit-langit putih dan lampu fluoresens. Tanpa disertai peringatan, wajah bertato muncul di atasnya, mengintip ke bawah. Mana Catherine? Teriak Langdon. Keluarkan aku. Lelaki itu tersenyum. Temanmu Catherine ada di sini bersamaku, jawabnya. Aku punya kekuasaan untuk menyelamatkan hidupnya. Dan hidupmu juga. Tapi waktumu singkat, jadi kusarankan agar kau mendengarkan dengan cermat. Langdon nyaris tidak bisa mendengar lelaki itu melalui kaca dan air sudah naik semakin tinggi, merayapi dadanya. Sadarkah kau, tanya lelaki itu, bahwa di dasar piramida itu ada simbol-simbol? Iya, teriak Langdon, setelah melihat susunan banyak simbol ketika piramida itu tergeletak di lantai ruang atas. Tapi aku sama sekali tidak tahu artinya. Kau harus pergi ke Franklin Square 8. Jawabannya ada di sana. Itulah yang dikatakan oleh puncak. Profesor, kau dan aku sama-sama tahu kalau CIA menungguku di sana. Aku tidak ingin berjalan memasuki perangkap. Lagi pula aku tidak perlu nomor jalanannya. Hanya ada satu gedung di lapangan itu yang kemungkinan relevan, yaitu Almas Shrine. Dia terdiam, menunduk menatap Langdon. The Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine. Langdon bingung. Dia mengenal Almas Temple, tapi sudah lupa kalau letaknya di Franklin Square. Shriner adalah ordo. Kuil mereka terletak di atas tangga rahasia. Secara historis sama sekali tidak masuk akal, tapi saat ini Langdon tidak bisa memperdebatkan sejarah. Ya, teriaknya. Mestinya itu. Rahasianya tersembunyi dalam ordo. Kau mengenal gedung itu, pasti. Langdon mengangkat kepalanya yang berdenyut-denyut agar telinganya tetap berada di atas cairan yang naik dengan cepatnya itu. Aku bisa membantumu. Keluarkan aku. Jadi, kau yakin bisa mengatakan kepadaku apa hubungan kuil ini dengan simbol-simbol di dasar piramida? Ya, biarkan aku melihat simbol-simbolnya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita lihat apa yang bisa kau temukan. Cepat. Dengan cairan hangat yang semakin tinggi di sekelilingnya, Langdon mendorong tutup peti, berharap lelaki itu membukanya.
Kumohon, cepat. Tapi tutupnya tidak pernah terbuka. Bagian dasar piramida itu malah mendadak muncul, melayang di atas jendela pleksiglas. Langdon menatap dengan panik. Aku yakin pemandangan ini cukup dekat untukmu. Lelaki itu memegangi piramida dengan kedua tangan bertatonya. Berpikirlah cepat, Profesor. Kurasa, waktumu kurang dari 60 detik. Bab 102. Robert Langdon sering mendengar perkataan bahwa hewan jika dipojokkan, mampu mengerahkan kekuatan yang ajaib. Walaupun demikian, ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke sisi bawah peti, sama sekali tidak ada yang bergerak. Di sana cairan terus naik dengan mantap. Tanpa lebih dari 6 inci ruang bernapas yang tersisa, Langdon mengangkat kepala ke dalam kantong udara yang masih ada. Dia kini berhadapan dengan jendela pleksiglas, dan matanya hanya berjarak beberapa inci dari sisi bawah piramida berukiran membingungkan yang melayang di atasnya. Aku sama sekali tidak tahu apa artinya. Tersembunyi selama lebih dari 1 abad di bawah campuran lilin dan serbuk batu keras, inskripsi terakhir piramida Mason itu kini terekspos. Ukirannya berupa kisi persegi 4 sempurna yang berisi simbol-simbol dari semua tradisi yang bisa dibayangkan: alkimia, astrologis, heraldik, angelik, sihir, numerik, sigifilek, Yunani, Latin. Secara keseluruhan, ini merupakan anarki simbolis semangkuk subalfabet yang huruf-hurufnya berasal dari lusinan bahasa, kebudayaan, dan periode waktu yang berbeda. Kekacauan total. Simbolog Robert Langdon, dalam interpretasi akademik terliarnya tidak bisa memahami bagaimana kisi simbol-simbol ini bisa dipecahkan agar memiliki arti. Keteraturan dari kekacauan ini mustahil. Cairan itu kini merayap ke jakun, dan Langdon bisa merasakan kengeriannya meningkat seiring dengan peningkatan cairan. Dia terus menggedor-gedor tangki. Piramida itu menatap balik, dan mengejeknya. Dalam keputusasaan dan kepanikan, Langdon memusatkan semua energi pikirannya pada papan catur berisi simbol-simbol itu. Apa kemungkinan artinya? Sayangnya, kumpulan itu tampak begitu berlainan, sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan harus memulai dari mana. Simbol-simbol itu bahkan tidak berasal dari era yang sama dalam sejarah. Di luar tangki, dengan suara teredam tapi masih bisa didengar, Catherine kedengarannya memohon sambil menangis agar Langdon dilepaskan. Walaupun gagal menemukan pemecahan, prospek kematian tampaknya memotivasi setiap sel dalam tubuh Langdon untuk mencari pemecahan itu. Dia merasakan kejelasan pikiran yang aneh, tidak menyerupai segala yang pernah dialaminya. Berpikirlah. Dia meneliti kisi dengan serius, mencari semacam petunjuk pola, kata tersembunyi, ikon khusus, apapun, tapi dia hanya melihat kisi berisi simbol-simbol yang tidak berhubungan. Kekacauan. Dengan setiap detik yang berlalu, Langdon mulai merasa tubuhnya dikuasai perasaan mati rasa yang mengerikan. Seakan dagingnya sendiri siap melindungi pikiran dari sakitnya kematian. Air kini mengancam hendak mengalir ke dalam telinga, dan Langdon mengangkat kepala setinggi mungkin, mendesakkannya ke atas peti. Gambar-gambar mengerikan mulai melintas di depan matanya. Seorang anak laki-laki di New England mengapung di air di dasar sumur gelap. Seorang lelaki di Roma terperangkap di bawah kerangka di dalam peti mati terbalik. Teriakan-teriakan Catherine terdengar semakin panik. Dari yang bisa didengar Langdon, Catherine sedang mencoba meyakinkan orang gila itu, bersikeras bahwa Langdon tidak bisa diharapkan untuk memecahkan kode piramida tanpa mengunjungi Ancient Temple. Gedung itu jelas menyimpan bagian yang hilang teka-teki ini. Bagaimana Robert bisa memecahkan kode piramida tanpa semua informasi itu? Langdon menghargai semua upaya Catherine, tetapi dia menjadi yakin bahwa Franklin Square 8 tidak menunjuk ke alamat tempel. Zamannya benar-benar berbeda. Menurut legenda, piramida Mason diciptakan pada pertengahan 1800-an, bahkan berdekatan dekade sebelum keberadaan para Shriner.
Sesungguhnya, Langdon menyadari bahwa piramida itu dibuat mungkin bahkan sebelum lapangan itu disebut Franklin Square. Batu puncak itu tidak mungkin menunjuk ke sebuah gedung yang belum dibangun di alamat yang tidak ada. Apapun yang ditunjukkan oleh Franklin Square 8, gedung itu harus ada pada 1850. Sayangnya, pikiran Langdon benar-benar kosong. Dia menggali bank ingatannya untuk mencari apapun yang kemungkinan cocok dengan urutan waktunya. Franklin Square 8. Sesuatu yang sudah ada pada 1850. Langdon tidak menemukan apa-apa. Kini cairan itu menetes ke dalam telinganya. Ia memerangi ketakutan, menatap kisi simbol-simbol pada kaca. Aku tidak memahami hubungannya. Dalam luapan ketakutan yang luar biasa, benaknya mulai memikirkan semua perbandingan sejauh apapun yang bisa ditemukan. Franklin Square 8, square persegi 4, kisi simbol-simbol ini berbentuk persegi 4 dan kompas adalah simbol mason. Altar mason berbentuk persegi 4 punya sudut-sudut 90 derajat. Air naik terus, tapi Langdon memblokirnya. Franklin 8. Kisi ini 8 kali 8. Franklin terdiri dari 8 huruf. The Order Ordo terdiri dari 8 huruf. 8 adalah simbol tegak 00 untuk tak terhingga. 8 adalah angka penghancuran dalam numerologi. Langdon sama sekali tidak tahu. Di luar tangki, Catherine masih memohon. Tapi pendengaran Langdon kini terputus-putus ketika air berkecipak di sekeliling kepalanya. Mustahil tanpa mengetahui pesan batu puncak itu dengan jelas rahasianya tersembunyi di dalam, lalu suara Catherine menghilang. Air mengalir ke dalam telinga Langdon, memblokir perkataan terakhir perempuan itu. Keheningan mendadak yang terasa seperti di dalam rahim menelan Langdon, dan dia menyadari dirinya benar-benar akan mati. Rahasianya tersembunyi di dalam kata-kata terakhir Catherine menggema melalui keheningan kuburannya. Rahasianya tersembunyi di dalam. Anehnya, Langdon menyadari bahwa dia pernah mendengar kata-kata yang persis sama ini banyak kali sebelumnya. Rahasianya tersembunyi di dalam. Bahkan sekarang pun, tampaknya misteri kuno sedang mengejeknya. Rahasianya tersembunyi di dalam adalah ajaran inti misteri itu. Mendesak umat manusia untuk tidak mencari Tuhan di dalam surga di atas sana, tapi di dalam diri mereka sendiri. Rahasianya tersembunyi di dalam. Itu pesan dari semua guru mistik besar. Kerajaan Allah ada di dalammu, kata Yesus Kristus. Kenali dirimu sendiri, kata Pitagoras. Tidak tahukah kau bahwa kau adalah Tuhan, kata Hermes Trismegistus. Daftarnya terus berlanjut. Semua ajaran mistis berabad-abad telah berupaya mengungkapkan gagasan yang satu ini. Rahasianya tersembunyi di dalam, walaupun demikian, umat manusia terus memandang ke atas untuk mencari wajah Tuhan. Bagi Langdon, kesadaran ini kini menjadi ironi tertinggi. Saat ini, dengan mata menghadap langit seperti semua manusia sebelum dirinya, Robert Langdon mendadak melihat cahaya. Cahaya itu menghantamnya bagaikan halilintar dari atas. The secret hides within the Order 8 Franklin Square. Dalam sekejap dia mengerti. Pesan di batu puncak itu mendadak sangat jelas. Maknanya sudah berada di depannya sepanjang malam. Teks di batu puncak, seperti piramida mason itu sendiri, adalah simbolon kode terpecah-pecah. Pesan yang ditulis dalam beberapa bagian batu puncak itu dikamuflase dengan cara begitu sederhana, sehingga Langdon nyaris tidak percaya dia dan Catherine tidak melihatnya. Yang lebih menakjubkan, kini Langdon menyadari bahwa pesan di batu puncak itu memang mengungkapkan dengan tepat cara memecahkan kode kisi simbol-simbol di dasar piramida. Teramat sangat sederhana. Persis seperti yang dijanjikan Peter Solomon, batu puncak emas itu adalah jimat ampuh dengan kekuatan untuk mendatangkan keteraturan dari kekacauan. Langdon mulai menggedor-gedor tutup peti dan berteriak, "Aku tahu. Aku tahu." Di atasnya piramida batu terangkat dan melayang pergi,
dan sebagai gantinya, wajah bertato itu muncul kembali, raut wajah mencekamnya menatap melalui jendela kecil. Aku berhasil memecahkannya, teriak Langdon. Keluarkan aku. Ketika lelaki bertato itu bicara, telinga Langdon yang terendam tidak mendengar apa-apa. Akan tetapi, matanya melihat bibir itu mengucapkan sepatah kata. Katakan, ya, teriak Langdon, air hampir mencapai matanya, keluarkan aku, akan kujelaskan semuanya. Begitu sederhana. Bibir lelaki itu kembali bergerak-gerak. Katakan sekarang, atau mati. Dengan air naik sampai ke inci terakhir ruang udara, Langdon mendongakkan kepala agar mulutnya tetap berada di atas batas itu. Ketika dia melakukannya, cairan hangat mengaliri matanya, mengaburkan penglihatannya. Dengan melengkungkan punggung, dia menekankan mulut pada jendela pleksiglas. Lalu, dengan beberapa detik terakhir udara, Robert Langdon mengungkapkan rahasia pemecahan kode piramida Mason. Ketika dia selesai bicara, cairan naik ke sekeliling bibirnya. Secara insting, Langdon menghela napas terakhir dan menutup mulut rapat-rapat. Sejenak kemudian, cairan itu menutupi seluruh tubuhnya, menjangkau bagian atas kuburannya dan menyebar di seluruh pleksiglas. Dia berhasil, pikir malah menyadari. Langdon menemukan cara memecahkan kode piramida. Jawabannya begitu sederhana, begitu jelas terlihat. Di bawah jendela, wajah terendam Robert Langdon menatapnya dengan mata memohon dan putus asa. Malah menggeleng-gelengkan kepala kepadanya dan mulutnya berkomat kamit mengucapkan, "Terima kasih Profesor. Selamat menikmati kehidupan di alam baka." Bab 103. Sebagai perenang serius, Robert Langdon sering bertanya-tanya bagaimana rasanya tenggelam. Kini dia tahu, dirinya akan mengalaminya sendiri. Walaupun bisa menahan napas lebih lama daripada sebagian besar orang, dia sudah bisa merasakan paru-parunya bereaksi terhadap tidak adanya udara. Karbon dioksida berakumulasi di dalam darahnya, menimbulkan desakan untuk menarik napas secara insting. Jangan bernapas. Refleks untuk mulai bernapas semakin meningkat intensitasnya seiring berlalunya waktu. Langdon tahu, sebentar lagi dia akan mencapai apa yang disebut sebagai titik puncak penahanan napas, momen penting ketika seseorang tidak mampu lagi menahan napas secara sengaja. Buka tutupnya. Insting Langdon adalah menggedor-gedor dan melawan. Tapi dia tahu, sebaiknya tidak menyia-nyiakan oksigen yang berharga. Yang bisa dilakukannya hanyalah menata melalui kekaburan air di atasnya dan berharap. Dunia luar kini hanya berupa petak buram cahaya di atas jendela pleksiglas. Otot-otot pusatnya sudah mulai terbakar, dan dia tahu hipoksia sedang berlangsung. Mendadak sebuah wajah pucat cantik muncul, menunduk memandangnya. Itu Catherine. Melalui selubung cairan, raut wajah lembutnya nyaris menyerupai malaikat. Mata mereka bertemu lewat jendela pleksiglas, dan sejenak Langdon mengira dirinya selamat. Catherine. Lalu dia mendengar teriakan ketakutan dan menyadari bahwa Catherine dibawa ke sana oleh penangkapnya. Monster bertato itu memaksa perempuan itu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Catherine, maaf. Di dalam tempat gelap aneh ini, terperangkap di bawah air, Langdon berjuang untuk memahami bahwa ini akan menjadi detik-detik terakhir kehidupannya. Dengan segera dirinya tidak akan ada lagi, semua yang adalah dirinya, atau pernah menjadi dirinya, atau akan menjadi dirinya, berakhir. Ketika otaknya mati, semua kenangan yang tersimpan di dalam materi kelabu itu, bersama-sama dengan semua pengetahuan yang didapatnya, akan menguap begitu saja dalam banjir reaksi-reaksi kimia. Saat inilah Robert Langdon menyadari betapa tidak berarti dirinya di alam semesta. Sebuah perasaan sepi dan hina yang belum pernah dialaminya. Dia nyaris bersyukur ketika merasakan tibanya titik puncak penahanan napas. Saat itu kini dialaminya. Paru-paru Langdon mendesakkan isinya yang sudah habis, mendut dan dengan bersemangat bersiap-siap menghela napas.
Langdon masih menahan napas sedetik lebih lama lagi. Detik terakhirnya. Lalu, seperti manusia yang tidak lagi mampu mempertahankan tangan di atas kompor menyala, dia menyerahkan diri kepada takdir. Refleks mengalahkan akal sehat. Bibirnya terbuka. Paru-parunya mengembang. Dan cairan mengalir masuk. Rasa sakit yang memenuhi dadanya lebih dahsyat daripada yang dibayangkan Langdon. Cairan itu membakar ketika mengalir ke dalam paru-paru. Rasa sakitnya langsung melesat naik ke dalam tengkorak kepalanya, dan dia merasa seakan kepalanya dihancurkan dengan penjepit. Terdengar gemuruh kencang di telinganya, dan di sepanjang semua peristiwa itu, Catherine Solomon berteriak. Muncul kilau cahaya yang membutakan. Lalu kegelapan. Robert Langdon sudah tiada. Bab 104. Sudah berakhir. Catherine Solomon sudah berhenti berteriak. Peristiwa tenggelam yang baru saja disaksikannya telah mengejangkan ototnya, dan dia benar-benar lumpuh oleh keterkejutan dan keputusasaan. Di balik jendela pleksiglas, mata tak bernyawa Langdon menatap ruang kosong di belakang Catherine. Raut wajahnya membeku menunjukkan kesakitan dan penyesalan. Gelembung-gelembung udara mungil terakhir keluar dari mulut tak bernyawanya. Lalu, seakan setuju untuk meninggalkan dunia ini, perlahan Profesor Harvard itu mulai tenggelam ke dasar tangki. Di sana dia menghilang ke dalam bayang-bayang. Dia sudah tiada. Catherine mengalami mati rasa. Lelaki bertato itu menjulurkan tangan ke bawah, dengan tegas dan kejam menutup jendela intip kecil itu, menutup rapat mayat Langdon di dalamnya. Lalu dia tersenyum kepada Catherine. Ayo. Sebelum Catherine bisa menjawab, lelaki itu mengangkat tubuh yang sedang berduka itu ke atas bahunya, mematikan lampu dan membopongnya keluar ruangan. Dengan beberapa langkah bertenaga, dia mengangkut Catherine ke ujung lorong, memasuki ruang besar yang tampaknya bermandikan cahaya ungu kemerahan. Ruangan itu beraroma seperti dupa. Dia membopong Catherine ke sebuah meja persegi 4 di tengah ruangan. Ia menjatuhkannya tertelentang keras-keras, membuatnya kehabisan napas. Permukaan meja terasa kasar dan dingin. Apakah ini batu? Catherine baru saja menyadari posisinya ketika lelaki itu melepaskan kawat dari pergelangan tangan dan kakinya. Secara insting, dia mencoba melawan lelaki itu, tapi lengan dan kakinya yang kram nyaris tidak memberikan respons. Kini lelaki itu mulai mengikat tubuh Catherine pada meja dengan menggunakan pita-pita kulit tebal. Dia mengencangkan sebuah pengikat melintasi kedua lutut Catherine, lalu mengencangkan pengikat kedua melintasi pinggul, menjepit kedua lengan perempuan itu di samping tubuh. Lalu dia memasang pengikat terakhir di atas tulang dada Catherine, persis di atas payudara. Semua itu hanya perlu waktu sejenak, dan sekali lagi Catherine tidak bisa bergerak. Pergelangan tangan dan kakinya kini berdenyut-denyut ketika darah kembali mengaliri tungkai-tungkainya. Buka mulutmu, bisik lelaki itu, seraya menjilati bibirnya sendiri yang bertato. Catherine menggertakkan gigi dengan jijik. Sekali lagi lelaki itu menjulurkan jari telunjuk dan menjalankannya perlahan-lahan di sekeliling bibir Catherine, membuat kulit perempuan itu merinding. Catherine menggertakkan gigi semakin kuat. Lelaki bertato itu tergelak dan dengan menggunakan tangan yang satunya, dia menemukan titik tekan di leher Catherine dan menekannya. Rahang Catherine langsung terbuka. Dia bisa merasakan jari lelaki itu memasuki mulutnya dan menelusuri lidahnya. Dia tersedak dan mencoba menggigit, tapi jari itu sudah pergi. Dengan masih menyeringai, lelaki itu mengangkat ujung jarinya yang basah ke depan mata Catherine. Lalu dia memejamkan mata dan sekali lagi menggosokkan air liur Catherine pada lingkaran daging telanjang di atas kepalanya. Lelaki itu mendesah dan perlahan-lahan membuka mata. Lalu, dengan ketenangan yang mengerikan, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dalam keheningan mendadak itu, Catherine bisa merasakan jantungnya berdentam-dentam. Persis di atasnya,
Rangkaian-rangkaian lampu aneh tampak bermodulasi dari merah ungu menjadi merah tua gelap, menerangi langit-langit rendah ruangan. Ketika melihat langit-langit itu, Catherine hanya bisa menatap terpana. Setiap incinya ditutupi lukisan. Kolase membingungkan di atas Catherine itu tampaknya menggambarkan langit surga. Bintang-bintang, planet-planet, dan konstelasi-konstelasi dengan simbol-simbol astrologis, bagan-bagan, dan formula-formula. Ada panah-panah yang memprediksi orbit-orbit berbentuk simbol-simbol geometris yang menunjukkan sudut-sudut dan makhluk-makhluk dalam zodiak yang mengintip Catherine dari atas. Tampak seakan ada ilmuwan gila yang berkeliaran di Sistine. Catherine menoleh, mengalihkan pandangan, tapi dinding di sebelah kirinya tidak lebih baik. Serangkaian lilin di atas langit abad pertengahan berdiri tegak, memancarkan kilau berpendar-pendar pada dinding yang benar-benar tersembunyi di balik berhalaman-halaman teks, foto, dan gambar. Beberapa halaman tampak seperti papirus atau kertas kulit yang dirobek dari buku-buku kuno, yang lainnya jelas berasal dari teks-teks yang lebih baru, bercampur dengan foto-foto, gambar-gambar, peta-peta, skema-skema. Kesemuanya tampaknya direkatkan di dinding dengan sangat cermat. Tali-tali yang menyerupai sarang laba-laba itu dipakukan melintasi semua itu, saling menghubungkan mereka dalam kemungkinan-kemungkinan kacau yang tak terbatas. Catherine kembali berpaling, menoleh ke arah lain. Sayangnya, perbuatan ini memberikan pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan dengan semuanya tadi. Bersebelahan dengan lempeng batu tempat Catherine diikatkan, berdiri tegak sebuah meja samping kecil yang langsung mengingatkannya pada meja instrumen di ruang operasi rumah sakit. Di atas meja itu diatur serangkaian benda, di antaranya alat suntik, wadah kecil berisi cairan warna gelap, dan pisau besar dengan pegangan dari tulang dan sebilah pisau terbuat dari besi yang digosok sampai kekilapan tinggi yang tidak biasa. Ya Tuhan, apa yang hendak dilakukannya terhadapku?